Sesaat lagi kita akan ikuti publik interaktif bersama BP Jam Sostek membahas tentang kerja keras bebas cemas. Anda bisa berinteraksi, tanya-tanya langsung kepada narasumber. Itu nanti hadir bersama kami di studio ada Pak Suharno Abidin, beliau adalah Kepala Kantor Cabang BP Jam Sostek Cabang Kediri. Silakan Anda bisa berinteraksi lewat telepon atau WhatsApp GT per Radio Andika 0811 345 4000 0811 345 4000. Saatnya Anda ikuti Publik Interaktif Radio Andika. Publik Interaktif dipersembahkan oleh Jungkir balik, aku jungkir balik, menerjang polusi dan debu, risiko dari segala penjuru tidak akan menggoyahkan semangatku. Kerja keras, kerja setiap hari, setengah mati demi anak dan istri. Dihantam ombak, aku tak peduli. Biar bisa kerja keras bebas cemas, ayo segera daftar BPJS Ketenagakerjaan. Iuran mulai dari Rp36.800 per bulan, dapat 3 program. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. 105,7 Radio Andika. Nah, waktu yang ditunggu-tunggu sudah tiba teman-teman. Saya sudah bersama dengan Bapak Suharno Abidin, Kepala Kantor Cabang BP Jam Sostek Kediri. Sudah hadir bersama saya, Pak Suharno. Selamat siang. Selamat siang. Oh sebentar, saya salah ini ternyata. Iya. Oke. Apa kabar? Alhamdulillah, baik, sehat. Siang yang segar gitu. Luar biasa. Siang yang panas tapi tetap semangat, Mas. Betul, iya. Beberapa waktu lalu kita kan sempat heboh di media sosial juga ini Pak Iya. Suharno berkaitan dengan ini ya. Ada aksi begitu yang Wah, menyita perhatian di luar media biasa sosial itu. kita. Rappling di gedung tinggi di Jakarta Selatan yang sampai rame di media sosial, trending Twitter, trending topik lah di Trending macam-macam topik, begitu ya di berbagai akun media sosial. Betul. Nah, ternyata itu adalah kehebohan dalam program kampanye kerja keras bebas cemas dari BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek. Betul. Nah, sekarang sudah hadir ya bersama saya di studio Pak Suharno akan menjelaskan kira-kira ini ya, tentang tadi yang saya singgung di awal tadi, kerja keras bebas cemas. Ini idaman semua orang maksudnya. Kayaknya dapat sesuatu cuannya bisa dapat, Iya. tetapi bebas cemas. Ini penjelasan seperti apa, Pak? Jadi tagline kami kampanye kerja keras bebas cemas itu, Oke. jadi untuk kepada seluruh pekerja di Indonesia itu ayolah kita bekerja dengan semaksimal mungkin, keluarkan seluruh potensi, seluruh kemampuan terbaiknya. Ya. Nggak usah mikir risiko, sudah negara yang tanggung melalui program BP Jam Sostek. Sehingga Mantap ini. tinggal optimalkanlah bekerja yang maksimal. Kita yang nanggung semuanya. Kasih karya terbaik untuk Karya bangsa terbaik gitu untuk ya. bangsa, produktivitas yang lebih Iya, penting. iya. Ini Gitu. menarik. Kalau yang nanti tanya apa saja yang bisa tercover nanti. Ini kan menarik ya. Iya, iya. Kalau saya ada kecemasan, nah ini muncul ABCDE. Iya, Apa yang bisa dibantu oleh BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek ini, Pak? Iya, jadi biar tidak kita sama-sama clear ya, bahwa terkadang masyarakat umum itu melihat bahwa program BPJS itu adalah program kesehatan. Iya. Sering kali ya. agak Sering kali. ini ya. Udah BPJS, oh sudah. Ternyata setelah dicek adalah BPJS Kesehatan. Sedangkan BPJS itu sama ada dua. Kita dilahirkan dari kandungan yang sama ya, Undang-Undang 24 2011 itu, bahwa
kita segmentasinya adalah kepada seluruh pekerja. Sedangkan kesehatan adalah kepada seluruh penduduk. Mulai dari bayi sampai meninggal. Sedangkan kami mengurus yang bekerja saja. Bekerja. Itu. Ini yang seringkali salah kaprah terjadi di masyarakat. Iya. BPJS itu identik dengan BPJS Kesehatan. Sementara apa sebenarnya BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek ini sebenarnya perbedaan mendasarnya apa nih Pak? Jadi perbedaan mendasar kami adalah sama-sama transformasi ya. Kalau yang kesehatan dari PT Askes sebelumnya, sedangkan kami dari PT Jamsostek Persero. Oke. Dan urusannya pun berbeda. Kalau yang BPJS Kesehatan itu ngurusi tentang kesehatan, baik itu kesehatan ya yang sifatnya penyakit sakit mulai dari sakit kulit sampai sakit sembarang gitu. Sedangkan kita adalah khusus yang berkaitan dengan hubungan kerja. Orang yang bekerja berpenghasilan, gitu. Jadi yang namanya tulang punggung keluarga yang bekerja ini yang kami urusi adalah mulai dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan pensiun, ditambah lagi tambahan jaminan kehilangan pekerjaan. Jaminan kehilangan pekerjaan kalau di negara maju itu istilahnya jaminan pengangguran ya, pengangguran tapi kok digaji oleh pemerintah. Ya ini yang menarik nantinya. Iya. Nanti kita akan gali lebih jauh berkaitan dengan hal itu. Sambil juga teman-teman silahkan bergabung dalam perbincangan kita 0811 345 4000, 0811 345 4000. Pak Suwarno, sebelum kita jauh melangkah, mungkin bisa dijelaskan sebenarnya BPJS Ketenagakerjaan dan BP Jamsostek ini apa bedanya? Siap. Jadi untuk menghindari adanya kesalahan pemanggilan dan sebagainya, kami udah mengeluarkan tagline. Atau istilah radio tuh call sign ya, call name ya. Itu sebagai BP Jamsostek, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Oh iya. Jadi lebih mudah ya dipanggilnya. BP Jamsostek. Iya, BP. Supaya nggak rancu dengan BPJS yang lain gitu ya. Betul. Oke. Kalau dulu nama lama ya BPJS Ketenagakerjaan itu. Iya. Kalau yang lama kita kan PT Jamsostek Persero. PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Sehingga lebih mudah BP Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Lebih klop seperti itu, lebih mudah diingat dan mungkin kita selama berpuluh tahun program yang diselenggarakan oleh pemerintah kepada amanah kepada undang-undang kita itu adalah program Jamsostek dulunya. Oke. Kalau bicara mekanismenya sendiri Pak untuk mendaftar ke BP Jamsostek, kalau kesadaran masyarakat tentang kesehatan kan cukup tinggi. Iya. Tetapi untuk melindungi, biasanya sesuatu yang belum terjadi, kaitan kecelakaan kerja dan seterusnya agak kurang. Nah, bagaimana sejauh ini kalau BP Jamsostek melihat kesadaran dari para pekerja sendiri atau mungkin perusahaan-perusahaan untuk mendaftarkan karyawannya, Pak? Jadi secara segmen di program BP Jamsostek ini bahwa dibedakan ada 3 kita, Pak. Jadi yang pertama program penerima upah. Program penerima upah itu harus ada perusahaan, badan hukum, badan usahanya, ada pengusahanya, ada tenaga kerjanya, adalah perusahaannya, pekerjaannya. Sedangkan yang kedua adalah bukan penerima upah programnya itu. Jadi bukan penerima upah yang istilahnya pekerja-pekerja informal, pekerja-pekerja mandiri. Secara mandiri bisa ya? Bisa. Oke. Tidak melalui perusahaan ya, tidak melalui pemberi kerja. Dan yang terakhir adalah program jasa konstruksi. Jadi proyek-proyek baik itu milik pemerintah, milik swasta, perorangan, pribadi bisa diikut sertakan. Non sewu termasuk IRT atau ART ya, atau pembantu rumah tangga menurut saya. Itu apakah bisa juga masuk? Itu bisa dimasukkan dalam program bukan menerima upah, dan untuk haknya itu sama dengan yang penerima upah. Dengan iuran yang bukan penerima upah itu minimalnya adalah 16.800 per bulan per orang. Dan sekarang ini sudah menjadi di Kediri sudah setiap komunitas, yang pertama kelompok tani, terus kedua peternak, perikanan dan sebagainya, termasuk sekarang kita merambah ke pasar-pasar. PKL, pasar tradisional ya, gitu? Pasar tradisional, PKL gitu, seperti itu. Karena banyak masyarakat itu udah merasakan bahwa
Sekarang di kota maupun Kabupaten Kediri, yang namanya kelembagaan desa, pemerintahan desa, termasuk RT RW, termasuk guru-guru keagamaan, itu sudah diberikan program BPJS Ketenagakerjaan. Wah, menarik ini. Sehingga di sekitar kita, loh, ada yang meninggal biasa kok dapat santunan dari BPJS Ketenagakerjaan seperti itu. Oh, Seperti iya, kami iya. juga rajin datang ke bertaksiah kepada ahli waris yang ditinggalkan oleh kita dengan wali kota misalnya, dengan Ya. kepala dinas juga sering kita menyerahkan langsung ke rumah ahli Santunan waris. itu ya? Santunan itu yang besarnya 42 juta, ada juga yang sampai kalau memang itu ada 2 anak yang sudah menjadi peserta kita lebih dari 3 tahun, kita bantu juga beasiswa. Wih, Diberikan keren ini ya. beasiswa mulai dari tingkat TK sampai dengan sarjana. Yang per orangnya jumlahnya kurang lebih 174 juta. Coba. Sangat membantu itu. Karena Iya, apa? Keren. Karena pelindungan beasiswa ini kepada yang meninggal dunia, artinya kita harus menyelamatkan generasi. Generasi putra-putri dari tenaga kerja supaya kelangsungan pendidikannya terjamin sampai dengan dia menjadi sarjana. Iya. Teman-teman, ini bukan perbincangan saya dengan Pak Suharno saja ya. Ini Monggo, silakan, kita teman-teman berinteraksi. dimanapun juga berada yang mendengarkan Siap. Radio Andika dan juga menyimak lewat Andika TV di channel atau di fanpage AG243, silakan bisa interaksi, tanya-tanya langsung berkaitan dengan tema kita kerja keras bebas cemas. Nah, silakan 0811 345 4000, 0811 345 4000. Sudah ada tanda dari gatekeeper. Ayo. Pak Lutfi, perjalanan dari Jombang menuju Lamongan, sekarang posisi sudah sampai di Alas Ngimbang. Perjalanan lancar, tidak ada hambatan. Mas Daniel dari Pare menuju Kota Batu, masih sampai di Jombok Ngantang. Dari 2 arah lancar, cuaca cerah. Oke. Santi. Mas Hebi di Jombang pernah bekerja di 3 kantor dan masing-masing punya kartu BP Jamsostek dengan nomor yang berbeda. Yang ditanyakan saldo JHT-nya itu diakumulasi atau tidak. Mas Ananda Indra Sindoro, jika sudah berhenti bekerja dari sebuah perusahaan, apakah bisa tetap membayar iuran secara mandiri? Oke. Susanti Kesan dan sebelumnya Ayu Muryadi, gatekeeper. Radio Andika, informasi dan solusi. Jungkir balik, aku jungkir balik, menerjang polusi dan debu. Risiko dari segala penjuru tidak akan menggoyahkan semangatku. Kerja keras, kerja setiap hari, setengah mati demi anak dan istri. Dihantam ombak, aku tak peduli. Biar bisa kerja keras bebas cemas, ayo segera daftar BPJS Ketenagakerjaan. Iuran mulai dari Rp36.800 per bulan, dapat 3 program. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. 105,7 Radio Andika. Kita masih ada di Public Interaktif bersama BP Jamsostek Cabang Kediri. Mas Suharno, monggo, ada beberapa pertanyaan tadi yang sudah masuk dari Mas Hebi di Jombang dan Mbak Ananda Indra Sindoro. Ini menanyakan lewat kolom komentar di live streaming. Iya. Nah, silakan. Untuk pertanyaan pertama bisa saya jawab bahwa kalau udah bekerja di beberapa perusahaan, itu saldo tabungan hari tuanya akan digabung, namanya diamalgamasikan. Oh. Jadi tidak bisa diambil satu-satu gitu. Jadi Ya. kita akan tarik digabung semua saldo sehingga bisa diurus ke kantor BPJS Ketenagakerjaan atau bisa langsung dengan proses klaim yang sifatnya digital, istilahnya mobil JEMO, Jamsostek
Mobile. Mobile. Ya, Oh, jam bisa sostek di-download di smartphone. Oh, Di aplikasi situ. tinggal di-download aja Aplikasi, ya. iya. Oke. Siap. Untuk pertanyaan kedua tadi, Jika sudah berhenti bekerja dari sebuah perusahaan, apakah bisa tetap bayar iuran secara mandiri? oke. Jadi kalau sudah berhenti bekerja dari perusahaan, ya, yang pertama kan sifatnya penerima upah. Yang mandiri itu bisa dilakukan secara mandiri. Contoh, dia setelah berhenti bekerja ikut perusahaan, Ya. dia punya usaha sendiri, entah itu perusahaan sifatnya e-commerce ya, Oke. jual-jualan online itu bisa. Oh, iya. Dengan daftar langsung download di JMO itu tadi, akhirnya masuk di link itu sudah tinggal bayar 16.800, Anda akan dapat perlindungan selama 1 bulan. 16.800 rupiah. per bulannya ya? Murah sekali kan? Oh, iya. Ya, Tapi kalau manfaatnya kita luar biasa besar bawa juga. 16.500 ke tempat kopi, kita nggak berani mungkin ya. Satu gelas cangkir kopi dengan gorengan sudah selesai itu gitu. Ini untuk pelindungan kita dari kecelakaan kerja dan kematian. Iya. Itu. Jadi risiko-risiko kita yang tanggung dengan 16.800. Biaya ngopi kadang-kadang lebih dari itu. Wah, harus siap 50.000 atau 100.000 gitu ngopi di kafe. Siap. Pak Arno, sudah ada kode dari Gatekeeper, sebenarnya ada yang bergabung ya. Siap, Ayu. monggo. Bergabung Pak Bakti di Sanan Wetan Blitar. Pak Bakti. Pak Bakti nggih. Ya, selamat siang Pak. Ya, silakan langsung ke poin pertanyaannya Pak Siap, Bakti. selamat siang Pak Ya, Bakti. ya pada intinya saya mempunyai karyawan ini. Siap. Rumahnya itu di Malang. Iya. Nah dia pulangnya itu 3 minggu sekali. Mm-mm. Nah pada saat dia pulang ke Malang itu kalau terjadi eksiden kecelakaan maupun termasuk kecelakaan kerja ya. Oke. Oke, ketika perjalanan itu ya. Iya, dari tempat Iya. kerja ke rumah sendiri ya. Iya, Ya dia selama ini sih tidur di bedeng di rumah Itu, ya. di kandang, di kandang. Oke. Oke. Itu pertanyaannya cukup Pak? Bisa ditanggapi Pak. langsung. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bakti di Sanan Wetan Blitar. Monggo, Pak. Oke, terima kasih Pak Bakti yang di Sanan Wetan Blitar. Pertanyaan Pak Bakti ini benar-benar pertanyaan yang paling menarik dan Iya. betul-betul ya orang yang paling paham sebenarnya ya. Jadi antara rumah tinggal sama rumah sementara kos atau bedeng lain sebagainya, kita anggap itu sebagai tempat tinggal, rumah tinggal. Jadi transportasi atau mobilitas dari rumah pribadi yang di Malang ya ke tempat kerja di Blitar sampai dia kembali lagi selama tinggal di Blitar dia ada di mes kan di kandang dan sebagainya sampai balik lagi pulang ke Malang itu termasuk ruang lingkup. Oh, berarti tercover ya? Tercover. Wih, mantap ini ya. Iya, Jadi iya. negara tuh memberikan jaminan kepada pekerja itu sebenarnya sudah luar biasa ya, memberikan nggak ada batasan-batasan sifatnya. Jadi yang penting dalam jalur yang wajar dilalui setiap minggunya, setiap harinya, setiap bulannya seperti itu. Nanti saya ingin menggali bagaimana cara klaimnya ya. Oh, gitu Tapi sebentar ya. Pak, sepertinya ada tanda lagi dari Oke. Gatekeeper. Santi, Bergabung Pak Erwin di Mojo Kediri. Pak Erwin. Nan, Ya, Pak Erwin, silakan langsung ke poinnya. oke. Ini Mas Adnan, saya ingin bertanyakan tentang BPJS ya. Di grup-grup Facebook itu banyak sekali jasa calo yang menerima mencairkan BPJS. Itu yang dicairkan apa ya Mas Adnan? Itu yang pertama. BPJS apa ini Pak? BPJS jam sostek. Iya. Oke, BP Jam Sostek. Oke. Nah itu kok ada jasa-jasa seperti itu, bahkan ada yang baru buat bisa langsung dicairkan, bahkan saya baca itu yang saya kirim tadi kurang dari 10 juta itu hanya kurang dari 1 jam bisa cair. Itu yang kok bisa gitu. Itu yang pertama gitu. Oke. Yang kedua itu berhubungan dengan kecelakaan kerja. Nah kalau kita punya jam sostek itu yang bisa diklaimkan kecelakaan kerja itu saat bekerja atau saat berangkat kerja atau saat pulang kerja atau tidak dalam keadaan bekerja mungkin malam atau bagaimana itu. Terus ini yang terakhir yang ketiga sampai berapa tahun kita bekerja. Soalnya saya pernah dengar itu bahwa kalau kita punya
jam sostek itu nanti kita bisa dapat pensiun setelah berapa puluh tahun bekerja. Mohon penjelasannya. Terima kasih Mas Adnan. Nih, sami-sami Pak Erwin di Mojo Kediri. Monggo Pak Suwarno. Terima kasih sahabat Mas Erwin di Mojo ya, terkait yang pertama ya. Sekarang jangankan program BPJS Ketenagakerjaan, BP Jam Sostek ya, namanya investasi, keuntungan, kerjasama, jual beli dan sebagainya, ini berseliweran di medsos ya, dan itu banyak sekali jebakan. Ini yang perlu diwaspadai ya. Hati-hati atas tawaran-tawaran yang tidak jelas seperti itu. Kenapa? Kami juga sering memberikan warning ya, entah melalui Instagram resmi kami, TikTok kami juga, kita sering mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak mudah mendapat ya chat atau melihat ada tawaran calon dan sebagainya, karena di situ rawan sekali. Kami tidak pernah ada yang namanya jasa atau memberikan ya janji dan sebagainya, dan bahwa ini menggunakan pihak ketiga dan sebagainya untuk mengurus itu. Karena sudah ada yang namanya web JMO kita, di situ aja sudah. Nggak ada sebenarnya. Ya, kalau ada pengaduan silakan telepon ke 175 ya. 175. Itu aja sudah. Call centernya ya. Call center kami di situ. Di situ. Jadi apa yang ditawarkan tadi hoax sebenarnya ya. Iya. Penipuan ya. Iya. Sama seperti tahu-tahu ya Mas Anang terima tawaran pinjaman 10 juta dan sebagainya di pinjol ya. Pinjol yang abal-abal itu. Ya. Seperti itu. Mohon hati-hati Pak Erwin ya. Mas Suwarno sebentar sebelum kita lanjutkan, kita ikuti tanda waktu asyar dulu ya. Oke, silakan. Kini telah tiba saat sholat asar untuk kota Kediri dan sekitarnya. Dipersembahkan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Mal Hidayatullah BMH, mitra Anda dalam menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Hubungi kantor BMH, Jalan Erlangga nomor 9 Kota Kediri. WA 081 652 8901. 105,7 Radio Andika. Bisa dilanjutkan Pak Suwarno. Oke. Berkaitan ada 2 pertanyaan yang belum ya. Iya, masalah ruang lingkup kecelakaan tadi ya. Betul. Jadi begini Pak Erwin di Mojo, bahwa kecelakaan kerja itu yang ruang lingkupnya adalah tenaga kerja memulai aktivitas pekerjaannya baru keluar dari pintu rumah, pintu pagar rumah, sampai ke lokasi tempat kerja, selama bekerja sampai kembali lagi masuk ke pintu rumah, pintu pagar rumah. Jadi kalau ada apa-apa di ruang lingkup tadi, masuk kecelakaan kerja. Termasuk juga penugasan-penugasan yang ada kaitannya dengan pekerjaan. Harus keluar kota, harus belanja ini, belanja. Yang penting ada hubungannya. Berhubung dengan pekerjaan aktivitas, fungsi gitu. Seperti itu. Terus yang pertanyaan terakhir itu pensiun. Setelah berapa lama ya ikut? Jadi begini ya, untuk program pensiun ini memang ada pembatasannya. Minimalnya 15 tahun ya. Minimal 15 tahun secara terus menerus. Bila ada iurannya udah tercapai di situ, akan mendapatkan hak pensiun berkala bulanan setiap bulan itu. Tapi kalau tidak sampai dengan kepadatan iurannya sampai 15 tahun, itu akan dikembalikan secara langsam, secara sekaligus begitu. Kecuali ini ada pengecualian juga ya, bahwa kita juga akan memberikan secara berkala bila mana terjadi kecelakaan kerja sampai fatal, meninggal dunia atau cacat total. Tapi syaratnya harus ikut 4 program tadi, kecelakaan kerja, hari tua, kematian, pensiun. Seperti itu. Tapi ada yang ikut dasar ya, cuma kecelakaan kerja sama kematian, jadi hak pensiun nggak dapat. Itu beda ya untuk biaya dan beda. Jadi yang program dasar itu cuma yang sifatnya pertanggungan murni, ada kecelakaan kerja dan kematian. Kalau nggak ada kecelakaan sama kematian, haknya nggak dapat. Yang JHT sifatnya tabungan murni, pemupukan dana gitu.
Ya. Dan yang terakhir ada program pensiun. Sehingga bila mana 4 program ini sudah diikuti semua, ditambah program JKN, akan mendapat yang namanya program jaminan kehilangan pekerjaan. Yang pengangguran tadi, bonusnya di situ. Itu tidak ada iuran itu. Itu bagaimana jaminan dapat pekerjaan baru? Mekanisme seperti apa sih Pak? Ya, itu memang syaratnya harus ada PHK. PHK resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan dan diketahui oleh Dinas Tenaga Kerja. Seperti itu. Dan tercatat di dalam PHI ya. Seperti itu. Nanti bisa diurus di kantor BPJS Tenaga Kerjaan dan di kantor Dinas Tenaga Kerja. Iya. Pak, nanti kita lanjutkan bagaimana cara klaimnya supaya teman-teman juga bisa mempunyai pengetahuan gambaran kira-kira harus seperti apa nanti langkah-langkah yang harus ditempuh. Oke, siap. Teman-teman bisa masih ada kesempatan untuk interaksi dengan teman-teman di Radio Andika 0811 345 4000, 0811 345 4000 masih di Public Interaktif bersama BP Jam Sostek cabang Kediri. Jungkir balik, aku jungkir balik, menerjang polusi dan debu, risiko dari segala penjuru tidak akan menggoyahkan semangatku. Kerja keras, kerja setiap hari, setengah mati demi anak dan istri. Dihantam ombak, aku tak peduli. Biar bisa kerja keras bebas cemas, ayo segera daftar BPJS Ketenagakerjaan. Iuran mulai dari Rp36.800 per bulan, dapat 3 program. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. 105,7 Radio Andika. Kita masih membahas tentang kerja keras bebas cemas bersama BP Jam Sostek. Bagaimana perlindungan kecelakaan kerja ini perlu menjadi prioritas teman-teman sebagai karyawan atau pekerja. Bagaimana caranya, keuntungan-keuntungan apa saja yang bisa didapatkan, Anda harus bersama kami sampai tuntas perbincangan kita. Di Gatekeeper sudah ada tanda. Ayu? Pak Darmawan, perjalanan Kediri menuju Blitar sampai di Jimbun Kandat, arus lalu lintas ramai dari kedua arah, waspadai banyak truk muatan yang lewat, terutama truk muatan tebu. Pak Abdul Waras dari Jombang menuju Ngawi sampai di Jalan Raya Kwadungan Ngawi, cuaca cerah, lalu lintas dua arah lancar. Oke, nanti Bergabung Pak Sukma di Tulung Agung. Pak Sukma. Ya, selamat siang Mas Arman. Silakan langsung ke poinnya. Saya mohon informasi. Saya dulu kan bekerja di suatu perusahaan dan memiliki kartu Jam Sostek. Setelah saya resign, itu kan saya nggak pernah aktif untuk bayar mandiri. Apakah kartu ini bisa dicairkan dananya dan kira-kira kapan bisanya itu Pak? Terima kasih. Sudah berapa tahun Pak? Sekitar 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Awal-awal COVID. PHK massal dulu di perusahaan saya. Oh, itu. Oke. Sudah tidak diperbarui lagi ya? Enggak diperbarui lagi karena kan tidak ada komunikasi setelah pemutusan kerja itu. Baik. Harusnya gimana kan tidak ada dari pihak Jam Sostek pun tidak memberikan informasi gitu. Harusnya gimana nggak tahu. Baik. Nanti biar dijawab Pak Sukwan, terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suwarno, monggo. Ya. Di samping saya dibantu oleh Mbak Dr. Rafika yang biasa langsung menangani klaim, menangani pengaduan dan sebagainya. Ya, ini langsung teknisnya. Bagaimana? Biar lebih mudah, langsung pas-pas, sat-sat. Iya. Oke. Dr. Vika, monggo. Oke, baik, terima kasih Mas Arman. Adnan. Pak Adnan. Oke, Mas Adnan terima kasih.
Ini pertanyaan bagus sekali ya dari Pak Sukma di Tulungagung, salah satu sahabat Andika gitu ya. Beliau pernah bekerja di perusahaan, punya kartu tapi sampai sekarang belum dicairkan. Sudah 4 tahun yang lalu ya. Yeah. Baik, ini untuk proses pencairan jaminan hari tua berarti ini yang ditanyakan ya. Betul. Itu sangat mudah sekali Pak. Sekarang kita punya banyak akses yang bisa untuk melakukan pencairan JHT, antara lain bisa melalui aplikasi JMO. Untuk saldo yang di bawah 10 juta itu bisa melalui aplikasi JMO. Di-download dulu aplikasinya, setelah itu nanti diikuti step-stepnya pendaftarannya. Lalu kalau misalnya memang membutuhkan bantuan, di Tulungagung pun kami punya perwakilan. Ada kantor cabang Tulungagung yang mungkin bisa didatengin di sana. Oke. Ya, lalu selain dari Syaratnya itu, apa saja? kalau melalui JMO kan nggak pakai syarat. Oh. Ya, jadi yang penting punya data kartunya. Nanti di situ akan untuk registrasi dibutuhkan hanya nomor KTP dan nomor kartunya. Setelah itu nanti bisa dilanjutkan sampai dengan klaim. Kalau misalnya melalui yang lain, bisa juga melalui lapak asik online. Itu bisa diakses di Google. Itu atau misalnya memang Bapak membutuhkan bantuan, bisa datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Tulungagung. Adakah batas minimal berapa tahun kerja baru bisa saat ini tidak ada batas minimal. 1 bulan kerja pun bisa. Kalau misalnya dikeluarkan oleh perusahaan terus mencairkan, hanya biasanya ada masa tunggu 1 bulan. Jadi misalnya dinonaktifkan perusahaan pada bulan Mei, berarti beliau baru bisa melakukan klaim nanti di bulan Juni. Mulai dari tanggal 1 sudah bisa. Seperti itu ya. Jadi untuk sangat mudah untuk proses pencairan JHT saat ini. Jadi tidak membutuhkan banyak persyaratan, nggak kayak dulu pakai KK, pakai paklarin dan sebagainya. Kalau sekarang tidak. Yang penting bisa melalui jalur JMO, bisa melalui jalur online, atau bisa juga datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat. Oke. Kalau misalnya kartu hilang, kata Lesot gitu, apakah bisa dilacak dari NIK atau apa gitu? Bisa datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan, nanti akan bawa aja KTP-nya. Nanti Pak Sukma mungkin akan dibantu oleh customer service kami di sana, akan dilakukan wawancara. Atau mungkin kalau punya bukti bekerjanya dibawa. Jadi misalnya boleh surat, boleh kartu identitas mungkin pada saat bekerja. Nah itu bisa name tag-nya mungkin kalau masih punya bisa ditunjukkan, atau kalau pada saat itu pernah menerima rincian saldo dari BPJS Ketenagakerjaan bisa juga dibawa. Oke. Biasanya berapa lama prosesnya gitu, Dok? Kalau prosesnya paling lama 3 hari sejak data lengkap. Itu sejak data lengkap tuh 3 hari sudah bisa langsung diproses. Seperti itu. Sangat mudah ya. Jadi Pak Sukman tadi bisa mencoba. Ada kantor perwakilan di Tulungagung ya? Iya. Ada kantor perwakilan Tulungagung, atau boleh di-download dulu aplikasi JMO-nya, registrasi dulu. Dilakukan pengkinian data, setelah itu lakukan klaim JHT. Oke. Kalau itu bisa dari rumah malah, nggak perlu datang. Sudah sangat dimudahkan semuanya. Iya. Dengan Apalagi fasilitas. sekarang eranya digital semua berada dalam genggaman kita ya. Oke. Teman-teman, kita masih berbincang tentang kerja keras bebas cemas. Jadi nggak usah bingung, khawatir ada resiko-resiko kecelakaan kerja dan seterusnya bagi pekerja maupun pengusaha. Ini Pak Suwarno ya. Poinnya ada perlindungan dari negara terhadap para pekerja tersebut sehingga kerja dengan lebih aman, tenang begitu. Nah, bisa dijelaskan spill lagi kira-kira keuntungannya apa saja ketika bergabung di program BP Jam Sostek ini? Iya. Terima kasih Pak dan Mas Adnan ya. Bahwa nggak cuma 5 program itu saja sebenarnya yang kita berikan kepada peserta. Yang pertama, kita juga ada yang namanya program MLT, manfaat layanan tambahan. Setelah bergabung dengan mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, bisa diakses yang namanya pinjaman perumahan, uang muka perumahan, renovasi rumah. Lah ini saya baru tahu loh asli ini. Ini banyak keuntungan-keuntungan sebenarnya yang bisa diterima oleh peserta. Juga ada yang namanya program-program preventif dan promotif ya. Ini yang kita rutin lakukan kepada peserta-peserta kami. Tolong dijelaskan Mbak Vika, silakan.
Baik, kalau jadi di BPJS Ketenagakerjaan itu banyak program yang tidak hanya kehilangan pekerjaan aja, tidak hanya dikeluarkan dari perusahaan saja atau kecelakaan kerja, kematian dan yang ngeri-ngeri itu nggak cuma itu. Tapi ada juga banyak bisa diakses di www.bpjstenagakerjaan.go.id. Antara lain tadi ya ada manfaat layanan tambahan perumahan. Jadi apabila sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan selama 1 tahun, itu bisa mengajukan pinjaman KPR dengan bunga ringan untuk renovasi bisa, membeli rumah bisa, uang muka perumahan bisa. Itu itu minimal kepesertaannya 1 tahun. Terus perusahaannya harus tertib membayar iuran. Itu. Gitu. Nah, itu diajukannya bisa juga melalui aplikasi JMO di menu lain. Di aplikasi JMO ada menu lain, dan nanti di situ ada menu untuk mengajukan pinjaman perumahan. Selain itu juga ada menu pinjaman untuk yang lain. Di situ juga ada menu untuk live streaming juga ada. Terus di aplikasi JMO. Nah, tadi Pak Harno juga menyebutkan ada program promotif preventif ya. Jadi memang tiap tahun BPJS Ketenagakerjaan itu punya program promotif dan preventif. Nah, biasanya ini kita berikan kepada perusahaan yang tingkat kecelakaan kerjanya cukup besar. Itu misalnya ada pelatihan safety riding, ada pemberian helm, ada yang sudah pernah dilakukan pembelian vitamin. Terus pada era COVID kemarin itu kita memberikan hazmat dan lain-lain ya kepada PLKK yang sudah terdaftar di kami dan sudah bekerja sama dengan kami. Jadi ada tiap tahun ada berbagai program promotif preventif yang berbeda-beda. Gitu. Menarik, banyak sekali ternyata ya. Di luar itu ya, di luar program utama. Sebenarnya makin menarik, semakin banyak hal-hal yang selama ini belum terungkap, baru diketahui. Ini perlu diedukasi kepada masyarakat supaya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas begitu ya. Terutama kalangan pekerja yang selama ini sudah daftar sebagai anggota di BP Jamsostek tapi belum tahu ya sebenarnya manfaatnya saya bergabung ini apa gitu ya. Nah, ini ada pencerahan. Sebentar, kita ke gatekeeper dulu, Ayah. Pak Dwi Harsono, perjalanan Kediri menuju Sidoarjo sampai Mojokerto ramai lancar 2 arah. Pak Ilham, perjalanan Surabaya arah Tulungagung via jalur tol sampai di tol Jombang Mojokerto lancar. Bu Riana, Malang arah Blitar Kota, mulai dari Malang Kota sampai dengan Kepanjen Malang ramai didominasi mobil pribadi. Mbak Esti, Lamongan menuju Jombang baru masuk jembatan Pelosok Jombang cukup padat, cuaca panas. Oke, sebentar sebelum ke Ayu, satu pesan dulu ya. Jungkir paling, aku jungkir paling, menerjang polusi dan debu, risiko dari segala penjuru tidak akan menggoyahkan semangatku. Kerja keras, kerja setiap hari, setengah mati demi anak dan istri. Dihantam ombak, aku tak peduli. Biar bisa kerja keras bebas cemas, ayo segera daftar BPJS Ketenagakerjaan. Iuran mulai dari Rp36.800 per bulan, dapat 3 program. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Ya, Ayu. Bu Linda di Kediri, Jamsostek bisa nggak ya ikut jaminan pensiun secara mandiri seperti DPLK? Yang kedua, kalau sudah terdaftar sebagai peserta Jamsostek sebagai karyawan, bisakah menambah premi bulanan supaya nanti dapat jaminan hari tuanya lebih banyak? Mas Denny Trias Dewata, berapa iuran yang dikenakan bagi peserta BP Jamsostek bukan penerima upah? Apakah jumlah pertanggungannya sama? Bu Tiah di Purwoasri, punya Jamsostek pensiun, apakah bisa diambil sebelum usia 50 tahun? Oke, Santi. Bergabung Pak Yuli di Blitar. Pak Yuli. Selamat siang Mas Atan. Monggo langsung ke poinnya. Ya Mas, ini saya mau tanya tentang JHT itu loh. Iya. Kan saya kalau ikut di perusahaan, seumpama saya berhenti itu saya kan belum waktunya pensiun. Tapi kalau saya resign itu bisa nggak dicairkan gitu? Saya sudah 20 tahun kerja di perusahaan.
Dan yang kedua, saya kalau mau saya terusin untuk mandiri, gimana caranya, Mas? Oke, itu Pak. Biar dipantau ya lewat radio ya jawabannya. Terima kasih Pak Yuli. Oke, siap Pak Tanan, terima kasih. Selamat siang. Pak Yuli, terima kasih. Monggo Pak Suwarno. Iya, terima kasih. Ya, penanya pertama tuh Pak Bu Sukma ya. Betul ya? Tadi sebentar ada beberapa yang lewat ini ya WA tadi ya. Iya. Oke, ada Bu Linda. Bu Linda. Oke. Jadi yang tadi pertanyaan Bu Linda ya, terkait dia ikut jam sostek, terus pinginnya juga ikut mandiri nambahi kayak top up gitu ya. Supaya JHT-nya lebih besar. JHT-nya lebih besar. Kedua ikut program JKP. Jadi program JKP atau mungkin jaminan pensiun ya, itu tidak bisa dilakukan secara mandiri, Mbak. Jadi kalau dia sudah ikut melalui menerima upah oleh perusahaan, ya tidak bisa nambah lagi sebenarnya. Kecuali dia resign, nanti baru dia daftar sebagai bukan penerima upah. Bisa ikut yang 16.800 dengan 2 program kecelakaan kerja sama kematian, atau 36.800 tambah dengan JHT. Seperti itu. Mungkin lebih lengkap lagi nanti ya sama Dr. Vika. Yang kedua Pak Yuli yang di Blitar ya, terkait bagaimana dia sudah bekerja 20 tahun ya, tahu-tahu pingin resign gitu, pingin mencairkan ya. Itu bisa, tidak ada masalah. Yang jelas kalau masih bekerja itu yang tidak bisa. Ya. Jadi kalau masih bekerja mau ngambil semuanya, mau ditarik semua tidak bisa, kecuali ada pengajuan yang 10%. Usia 56 tahun ya. Terus kedua juga ada yang 30% untuk renovasi rumah. Ada juga JHT bisa dicairkan sebagian itu. Oh, sebagian. Iya, nggak nunggu berhenti, tapi saya mau ngambil sebagian. Bisa ya itu? Bisa. Lewat aplikasi JMO tadi bisa? Bisa JMO, bisa langsung ke kantor kami. Nanti bisa dijelaskan lagi lah dengan kabit pelayanan kami. Terus yang terakhir, bagaimana caranya untuk bisa setelah dia berhenti dari perusahaan meneruskan sendiri dengan mandiri. Itu sangat bisa. Dengan daftar online lewat JMO pun bisa nanti. Aplikasi JMO ya, yang bisa di-download secara gratis di Play Store ya. Atau mungkin juga dia mendekati ke agen kami. Kami di setiap wilayah juga ada itu namanya perisai. Gitu ya, perisai agen-agen kami. Oke, silakan Mbak Vika dilengkapi. Dokter Vika bisa ditambahin. Tadi ada Mas Denny Trias Dewata, berapa iuran yang dikenakan bagi peserta BB Jam Sostek bukan penerima upah? Apakah jumlah pertanggungannya sama? Sama. Kemudian sekalian Bu Tiah Purwasi tadi tentang jam sostek pensiun. Punya jam sostek pensiun, apakah bisa diambil sebelum usia 50? Baik, Pak Denny dulu ya, mungkin ya Pak Denny Trias. Untuk iuran program mandiri itu minimal 16.800 itu untuk 2 program, kecelakaan kerja dan kematian. Sedangkan kalau misalnya mau ikut tambah tabungan JHT-nya itu minimal 36.800. Nah, itu untuk perhitungan upahnya 1 juta. Kalau misalnya perhitungan upahnya berbeda, itu bisa nambah iurannya dan nambah manfaatnya. Nah, untuk manfaatnya ini sama dengan penerima upah. Jadi kalau misalnya mengalami kecelakaan kerja, dirawatnya di rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dengan standar minimal kelas 1 rumah sakit pemerintah. Jadi kalau di rumah sakit swasta mungkin kelas 2, gitu ya. Kalau di rumah sakit pemerintah kelas 1. Nah, untuk perlindungan jaminan kematiannya sama. Jadi misalnya meninggal dunia jumlahnya sama 42 juta, dan kalau sudah 3 tahun itu ahli warisnya yang anaknya bisa memperoleh beasiswa sampai dengan kuliah dengan total maksimal 174 juta untuk 2 orang anak. Itu 2 orang ya batasannya? Ya, 2 orang anak. Oke. Itu lalu pertanyaan yang kedua ya, Bu Tias ya dari Purwasri, bisa nggak jaminan pensiun diambil kurang dari 50 tahun? Jadi yang sifatnya seperti tabungan, mungkin tadi sudah dijelaskan sama Pak Harno sebelumnya, ada
dua, yang JHT dan yang jaminan pensiun. Kalau JHT tadi kalau sudah keluar menunggu 1 bulan bisa diambil, tidak perlu menunggu 50 tahun, itu yang JHT. Tapi kalau jaminan pensiun diambilnya harus menunggu usia pensiun. Nah saat ini usia pensiun adalah 58 tahun. Jadi mungkin Bu Tias 56 dipastikan ya? 58 Pak 58 ini. yang tahun ini. Yang tahun ini. Jadi Bu Tias dipastikan dulu nih yang mau diambil Clear, yang mana. yang mana dulu? Ya. Kalau JHT di bawah usia 50 tahun dan sudah tidak bekerja bisa diambil. Tapi kalau yang jaminan pensiun belum, masih menunggu usia pensiunnya. Gitu ya Bu Tias ya. Jeda berapa lama setelah tidak bekerja baru bisa dicairkan? Kalau JHT hanya 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan nunggunya ya. Tapi kalau jaminan pensiun ya tergantung usianya. Kalau misalnya keluarnya usia 56 ya nunggunya 2 tahun. Kalau keluarnya usia 40 tahun ya nunggunya masih lama. Seperti itu. Harus nunggu itu tadi ya. Karena jaminan pensiun ini ada 2 jenis manfaat. Tadi sudah disebutkan sama Pak Harno ya, ada manfaat yang diberikan secara berkala, ada yang manfaat yang diberikan secara sekaligus. Kalau misalnya sudah 15 tahun masa iur dan density rate-nya di atas 80% kan dapatnya pensiun berkala. Atau misalnya meninggal dunia dengan masa iur minimal 1 tahun, itu ahli warisnya dapat berkala. Gitu. Jadi bedanya di situ. Kalau jaminan pensiun itu terikat usia pasti, tapi kalau jaminan hari tua karena sifatnya mirip tabungan ya Pak ya, itu bisa diambil kalau sudah keluar dari perusahaan dan menunggu 1 bulan. Oke. Teman-teman, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita bersama tim dari BP Jam Sostek Cabang Kediri. Masih ada kesempatan untuk bertanya, telepon atau WhatsApp 0811 345 4000, 0811 345 4000. Termasuk untuk Anda yang ingin mendapatkan seluruh manfaat yang disampaikan oleh tim BP Jam Sostek tadi, segera Anda bisa langsung daftar ke BP Jam Sostek, bisa hubungi kantor terdekat. Jungkir balik, aku jungkir balik, menerjang polusi dan debu. Risiko dari segala penjuru tidak akan menggoyahkan semangatku. Kerja keras, kerja setiap hari, setengah mati demi anak dan istri. Dihantam ombak, aku tak peduli. Biar bisa kerja keras bebas cemas, ayo segera daftar BPJS Ketenagakerjaan. Iuran mulai dari Rp36.800 per bulan, dapat 3 program. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. 105,7 Radio Andika. Animo masyarakat untuk mengetahui lebih jauh tentang program-program dari BP Jam Sostek sangat tinggi ya, terbukti dari kolom komentar di live Facebook itu full, penuh. Semuanya banyak pertanyaan di situ. Kita sedang live di Andika TV lewat fanpage AG243. Kita masih membahas tentang kerja keras bebas cemas bersama narasumber, ada Pak Suharno Abidin, Kepala Kantor Cabang BP Jam Sostek Cabang Kediri, kemudian juga Dr. Rafika Imania Rashid atau Dr. Vika selaku Kabid Pelayanan BP Jam Sostek Cabang Kediri. Kalau tadi tantangannya banyak gitu di masyarakat, kebutuhan ini itu, pertanyaannya kan beragam sekali ya. Betul. Nah, langkah-langkah dari BP Jam Sostek sendiri untuk menjawab itu supaya masyarakat luas bisa merasakan manfaatnya apa nih Pak? Iya. Jadi kami sudah bergandingan tangan dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh keagamaan juga, sekaligus juga pemerintah daerah. Jadi jejaring kami mulai dari camat, kepala desa, lurah, kepala dinas itu sudah ada, termasuk kader-kader ya. Kader-kader yang sekarang banyak ada di, contohnya kader KB, kader-kader yang di kesejahteraan sosial di masyarakat. Kita juga memberikan pembekalan desa kelurahan gitu. Iya, desa kelurahan. Supaya mereka juga lebih paham, umpamanya nanti di wilayahnya di
tempat tanggung jawabnya itu ada permasalahan sosial terkait dengan masalah pekerjaan, masalah jam sostek ini, bisa langsung terjawab. Bisa langsung juga disambungkan ke kami seperti itu. Contohnya sekarang yang lagi kita gencarkan adalah kita sudah meluncing program Sertakan. Program Sertakan. Apa itu, Pak? Nah, Sertakan ini sangat menarik bahwa kita tuh sering melihat ya di sekitar rumah kita atau di dalam rumah kita atau di keluarga kita sendiri ya. Ya, contohnya kita punya ART ya, asisten rumah tangga. Iya. Dia sudah mengabdi bertahun-tahun, tapi kita kadang-kadang nggak sadar bahwa itu juga butuh jaminan sosial. Benar. Ikutkan juga program yang sifatnya Program sertakan itu, yang 2 program bisa kecelakaan kerja sama kematian juga ditambah mungkin ditambah JHT yang 36800 itu. Sehingga bila terjadi sesuatu resiko baik itu jiwa, pekerjaan maupun dia berhenti kerja, sudah ada bekal sebenarnya untuk mereka seperti itu. Kedua, sebenarnya besarannya retribusinya juga ini ya. Iya, sangat terjangkau. Iya, termasuk umpamanya kita tinggal di suatu kawasan pemukiman perumahan gitu ya. Kita melihat ada tukang sampah, juga security, dan lain sebagainya kan. Betul. Kita tidak ada salahnya juga untuk memberikan itu. Bisa melalui RT-nya atau kita sendiri mendonasikan. Supaya apa? Mereka dapat jaminan dari negara. Seperti itu. Dan mungkin kita juga nggak sadar bahwa di keluarga kita ada yang saudara kita yang bekerja sifatnya mandiri dan sebagainya. Kayaknya ini perlu disupport, diberi jaminan lah pekerjaannya supaya kalau terjadi sesuatu kita nggak usah merepotkan saudara atau tetangga, tetapi sudah ada jaminan dari negara lewat program BPJS Ketenagakerjaan itu. Program Sertakan ini caranya bagaimana sih, Pak? Sifatnya seperti donasi iuran setiap bulannya. Bisa kita bayarkan 3 bulan sekali, 6 bulan sekali atau setahun gitu. Kepada masyarakat, orang atau lingkungan kita yang ada di sekitar kita. Kita harus datang ke kantor atau bagaimana? Tidak perlu, sudah ada aplikasinya yang bisa disertakan. Lewat aplikasi GMO tadi ya? Bisa. Satu untuk semua begitu. Iya, digitalisasi sudah dimudahkan lah semua itu. Gitu. Jadi kalau kita ingin mendaftarkan kanan kiri kita, lingkungan sekitar kita, mungkin ART atau siapa begitu yang kira-kira perlu kita bantu, kita donasikan. Tinggal aplikasi diakses, kemudian data-data diisi gitu. Iya, tinggal diisi, Di menu apa KTP-nya, ini? nomor NIK-nya. Dokter Vika bisa coba Sertakan. menu apa itu yang untuk mengakses layanan program Sertakan ini? Bentar, saya ceknya dulu ya. Saya tampilannya ini di sebelah mana? Nah, menunya daftarkan BPU, tinggal masukin data diri orang sekitar yang ingin didaftarkan, terus bayar. Itu aja. Ya, pembayarannya juga bisa dengan e-wallet dan sebagainya, bisa juga itu. Oh, langsung potong lewat e-wallet bisa ya? Bisa. Kalau sewaktu-waktu kadang-kadang ya nggak tahu dalam perjalanan waktu ART resign atau berhenti kerja bagaimana, Pak? Jadi kalau yang namanya program bukan penerima upah yang sertakan ini, kalau tidak dibayarkan iurannya selama 3 bulan, itu secara otomatis akan terputus. Oke. 3 bulan ya? Iya, 3 bulan. Karena 1 bulan itu ada jedanya ya. Jadi kalau memang kita nggak mau melanjutkan, berarti stop, udah berhenti di situ saja sudah. Oh, oke. Tapi kalau yang penerima upah, yang ada pengusaha, ada pemberi kerjanya, itu kita anggap sebagai piutang. Sebaliknya kalau kita ingin mencairkan orang-orang tadi, bagaimana mekanisme? Melalui akun kita atau mereka yang didaftarkan mereka sendiri bisa daftar? didaftarkan sendiri, itu bisa diambilkan. Bisa kita bantu JMO-nya di kantor kami nanti. Dengan HP-nya. Siap. Sangat mudah. Iya. Dokter Vika, bisa ketemu? Udah tadi menunya ada di bagian bawah ya. Jadi kalau kita lihat menu JEMO itu ada di menu lainnya, daftar BPU. Nah, ini bisa digunakan Bapak Ibu kalau misalnya mau mendaftarkan ART atau satpam tadi ya, atau tukang sampah mungkin yang ada di lingkungan sekitar kita, itu bisa lewat situ. Nah, nanti di situ ada step-stepnya, ada 3 langkah mendasar. Jadi nanti datanya dimasukkan, data nomor induk dan lain-lain, sampai dengan nanti proses pembayaran. Pembayarannya bisa lewat mana aja, bisa lewat mobile banking, bisa lewat ATM, bisa lewat Indomaret, bisa lewat Tokopedia, Shopee, itu bisa. Itu setiap bulan atau bisa tadi ya disampaikan? Iya, bisa 3 bulan ada sekali. Pilihannya 3 bulan, 6 bulan, atau setahun bisa. Oh, langsung di muka setahun bisa?
Oke. Dimudahkan. Ya, sangat memudahkan teman-teman. Kalau Anda masih bingung, bisa tanya-tanya. Mumpung ada beliau ini, para pejabat dari BP Jam Sostek Kediri ya. Ada Pak Suharno Amidin selaku Kepala Kantor BP Jam Sostek Cabang Kediri, dan juga ada Dr. Vika, Kabid Pelayanan yang siap membantu. Mungkin ada kesulitan-kesulitan selama ini yang Anda alami, langsung tanya 0811 345 4000, 0811 345 4000. Kita akan lanjutkan, termasuk juga bagaimana nanti tadi total membayarannya ini apakah terpisah atau hanya jadi satu? Kira-kira kalau membayarkan dalam program tadi ya, sertakan tadi ya. Kita akan bahas saat lagi. 105,7 Radio Andika. Teman-teman, kita masih ada di Public Interaktif bersama BP Jam Sostek Cabang Kediri. Kita masih membahas tentang tema kita, kerja keras bebas cemas. Ini Pak Suharno, timnya banyak sekali. Ini ada siapa lagi Yang terakhir ini ada yang namanya Mbak Wiwit ini. Mbak Wiwit ini selaku Kepala Bidang Kepesertaan. Biar kenal semua sahabat Andika tadi, dengan tim kami. Yang belum terbahas tentang bagaimana cara mekanisme pembayarannya ya, teknisnya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan satu-satu atau bisa akumulasi satu begitu. Kolektif bersamaan. Kira-kira seperti apa? Silakan Mbak Wiwit. Terima kasih Mas Adnan. Baik, kalau untuk pembayaran kepesertaan bukan penerima upah yang melalui setakan, itu bisa melalui perbankan, bisa melalui wallet itu bisa, kemudian bisa melalui Tokopedia juga bisa, dan itu satu-satu. Jadi untuk pendaftarannya melalui setakan itu per NIK. Jadi siapa yang mau didaftarkan, didaftarkan di situ satu-satu, kemudian akan muncul kode iurannya. Nah, kode iuran itu yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran iuran. Jadi pembayaran iuran di situ mau berapa bulan? Ada 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, sampai 12 bulan. Oke. Itu ada semacam sistem yang bisa potong langsung nggak secara otomatis, auto debit gitu? Bisa, kalau secara auto debit juga bisa. Oke. Tinggal nanti menghubungi ke kantor BP Jam Sostek atau bagaimana? Ada di aplikasi mobile itu ada? Sudah ada di aplikasi Jam Sostek mobile. Iya, keren ya. Jadi satu-satu daftarnya satu-satu per NIK, bayarnya juga sama ya? Betul. Per satu-satu. Batasnya per tanggal berapa itu? Batasnya itu katakanlah kalau pendaftarannya per tanggal sekarang, berarti kan itu berlakunya 1 bulan kalau dia melakukan pembayaran 1 bulan. Jadi kalau sekarang tanggal 15, batas waktunya sampai tanggal 14 bulan Juni. Nah, untuk pembayaran bulan berikutnya itu jangan sampai lebih dari tanggal 14 bulan Juni. 1 bulan ya, sama-sama. Betul. Oke. Kemudian apakah ada denda misalnya lewat dari tanggal tersebut? Kalau untuk kepesertaan bukan penerima upah tidak ada dendanya. Oh gitu. Iya. Ini menarik ya. Tidak ada limit denda ya. Kita bisa semacam memberikan kado indah buat orang sekitar kita, kebahagiaan itu ya. Berikan perlindungan, proteksi kepada mereka. Daripada kita memberikan yang namanya ikannya, lebih baik kita berikan pancingnya kan, supaya mereka dapat perlindungan. Siapa saja yang bisa diikutkan itu? Yang bisa diikutkan kalau sampai dengan saat ini Pak, yang penting bukan anggota TNI, Polri, dan ASN. Luas sekali kan? Pokoknya bukan anggota TNI, Polri, ASN. Semuanya boleh. Semuanya yang bekerja itu udah bisa semua gitu loh. Yang penting bekerja, punya aktivitas. Semuanya bisa ya. Bisa. Kadang-kadang kita ada lingkungan kita yang memang sekiranya perlu dibantu, daftarkan saja bisa ya. Contohnya tukang sayur, PKL yang mungkin mangkal di sekitar kita yang perlu dibantu seperti itu. Oke. Ya, mungkin bisa diulang juga bagaimana untuk cara mengakses melalui aplikasi JMO tadi. Dr. Vika mungkin bisa bantu ya. Tadi di menu lainnya ya tadi kalau nggak salah ya. Atau mungkin Mbak Wit mungkin bisa bantu. Oke. Oh, ini kalau untuk pendaftaran melalui pendaftaran JMO ya. Oke, teknisnya seperti apa?
Dibuka aplikasi bisa GMO. nanti aplikasinya dibuka, di situ ada daftar BPU. Jadi diklik daftar BPU, kemudian ada step-step berikutnya, tinggal melakukan input datanya. Masukkan data. Ikuti Masukkan langkah tadi datanya, ya. betul. Karena kan di sini juga datanya ada nomor induk kependudukan, kemudian nanti ada juga input jenis pekerjaannya. Jadi di situ memang harus ada jenis pekerjaannya. Diisi oleh yang mendaftarkan ya. Betul. Mungkin katakanlah contohnya kalau pekerjaannya ini pedagang. Nah, dia dimulai jam berapa berdagangnya. Nah, itu ada waktunya juga. Mungkin pagi ya, mungkin karena dia pedagang pasar, jadi dia bekerjanya mulai mungkin jam 3 pagi sampai jam 12 siang. Ya. Nah, kemudian kalau dia ada pekerjaan lagi, katakanlah dia ojek online. Nah, itu juga bisa di situ di input juga. Jadi ada 2 jenis pekerjaan yang bisa dimasukkan dalam satu aplikasi. Sangat simpel ya. Iya. Dan banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan dari daftar BB Jam Sostek ini teman-teman. Kemudian untuk Anda yang mendapatkan tadi manfaatnya begitu banyak, silakan langsung daftar ke BP Jam Sostek. Tadi disebutkan hanya dengan Rp36.800 per bulan sudah dapat perlindungan yang luar biasa ya. Itu sudah dengan JHT 36.800. Kalau tanpa JHT tabungan cukup 16.800. 16.800. Iya. Sangat ringan sebenarnya ya. Ya, tapi kadang-kadang kita ini Nah, kesadaran kita kadang-kadang juga. abai di situ, Mas. Iya. Oke, mungkin Pak Suharno bisa memberikan apa ya semacam underline begitu atau penegasan berkaitan dengan pentingnya kita daftar BB Jam Sostek untuk perlindungan keselamatan kita. Iya, terima kasih Mas Adnan. Jadi adanya program BP Jam Sostek ini sebenarnya untuk memastikan ya bahwa seluruh masyarakat yang bekerja itu sudah harus memiliki dan menerima manfaat program BP Jam Sostek ini. Kenapa kita sampaikan begini? Bahwa kalau lihat data peserta aktif orang bekerja yang ikut BPJS Ketenagakerjaan sampai sekarang ini sebesar lebih kurang 36 juta. Kami ditarget oleh pemerintah sampai dengan akhir 2006 ini sudah harus mencapai 70 juta pekerja yang terlindungi oleh program BP Jam Sostek ini. Artinya bahwa dengan adanya instruksi Presiden nomor 2 tahun 2001 bahwa Presiden mengamanahkan kepada 30 lembaga kementerian dan pemerintah daerah maupun kabupaten provinsi dan gubernur dan bupati wali kota untuk mendukung dan mendorong program BPJS Ketenagakerjaan ini harus diberikan kepada seluruh pekerja. Pekerja di sini ingat bahwa bukan aja pekerja yang bekerja di perusahaan dan sebagainya, tetapi juga pekerja-pekerja informal, juga yang nggak kalah pentingnya adalah masyarakat di sekitar kita. Seperti itu. Iya. Ya, luar biasa. Intinya bagaimana perlindungan pekerja itu bisa dirasakan manfaatnya. Apapun sebenarnya jenis pekerjaan itu ya, bisa tercover oleh BP Jam Sostek tadi ya. Program-program yang sangat mendukung tadi ya. Terima kasih Pak Suharno. Waktunya luar biasa. Dan juga tim semuanya ini banyak sekali. Terima kasih Mbak Wi. Dan ada closing statement dan pantun saya sebenarnya pingin biar untuk mencerahkan suasana. Siap. Gimana Pak Arno? Untuk sahabat Andika semua bahwa ini saya sedikit pantun bahwa ke Surabaya main ke Karangmenjangan. Ada cakep nggak? Cakep. Tidak lupa mampir belanja di Ramayana. Cakep. Bersama program BPJS Ketenagakerjaan. Negara hadir melindungi rakyat sejahtera. Itu. Luar biasa. Terima kasih Pak. Semua program-program tadi teman-teman bisa diakses melalui Jam Sostek Mobile, melalui bpjsketenagakerjaan.go.id websitenya, atau datang langsung ke kantor cabang BP Jam Sostek terdekat ya. Untuk mendapatkan program-program dan juga informasi lebih lanjut, bisa melalui juga agen Perisai, agen Briling, agen BNI 46, kantor pos, kemudian Pegadaian, dan masih banyak lagi. Kalau butuh informasi lebih lengkap bisa langsung ke kontak center BB Jam Sostek 175. Jadi segera teman-teman daftar ke BB Jam Sostek untuk mendapatkan beragam manfaat dari program ini. Terima kasih. Tadi sudah bersama dengan Pak Suharno Abidin, Kepala Kantor BP Jam Sostek Cabang Kediri bersama tim.
Kita ada di Public Interaktif bersama BP Jam Sostek Cabang Kediri. Anda baru saja mengikuti Public Interaktif Radio Andika. Public Interaktif dipersembahkan oleh Jungkir balik, aku jungkir balik, menerjang polusi dan debu. Risiko dari segala penjuru tidak akan menggoyahkan semangatku. Kerja keras, kerja setiap hari, setengah mati demi anak dan istri. Dihantam ombak, aku tak peduli. Biar bisa kerja keras bebas cemas, ayo segera daftar BPJS Ketenagakerjaan. Iuran mulai dari Rp36.800 per bulan, dapat 3 program. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian.